Dalam kesempatan ini, kita akan berkenalan secara sepintas dengan sejarah logika. Sebagai disclaimer, yang kita coba kenali di sini adalah sejarah logika sebagaimana berkembang dalam konteks Barat. Jadi kita memang tidak membahas sejarah logika dengan memperhatikan peradaban timur, yaitu India dan Tiongkok. Meski demikian, bukan berarti kita tidak menganggap penting atau mengabaikan kontribusi penting dari pemikiran timur tentang logika. Nah, kita akan coba melihat perkembangan logika dalam pemikiran Barat. Dimulai di zaman kuno, di tanah Yunani, zaman prasokratik dan klasik. Akar-akar dari logika, sebagaimana lazim kita kenal saat ini, dapat ditelusuri kembali pada masa Yunani kuno. Para filsuf seperti Aristoteles sering dianggap sebagai tokoh-tokoh pendiri logika Barat. Karya Aristoteles yang berjudul Organon meletakkan dasar bagi penalaran deduktif, kategorisasi, dan logika silogistik atau silogisme. Para filsuf Stoa juga menyumbangkan sesuatu bagi perkembangan logika. Mereka menyumbangkan logika proposisional, menekankan pentingnya konjungsi logis atau kata-kata penghubung logika seperti dan, atau, jika maka. Logika proposisional adalah cabang logika yang berfokus pada analisis pernyataan tunggal yang bisa benar atau salah, dan pernyataan yang bisa benar atau salah disebut proposisi. Logika proposisional menganalisis pernyataan tunggal yang bisa benar atau salah itu dan cara menggabungkannya dengan menggunakan konektif logika atau kata penghubung untuk membentuk pernyataan baru yang lebih kompleks, sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang logis. Abad pertengahan, kita bisa bicara tentang zaman keemasan Islam dari kurun waktu 650 sampai 1250 Masehi yang memunculkan tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibn Sina atau Avicenna, Ibn Rus atau Averroes. Mereka melestarikan dan mengembangkan logika Aristoteles. Mereka juga menyumbangkan konsep seperti logika modal dan berkontribusi pada pemahaman silogisme. Apa itu logika modal? Logika modal adalah cabang logika yang membahas tentang konsep kemungkinan atau possibility, keharusan necessity, kewajiban obligation, dan keyakinan atau belief. Jadi tidak hanya mengenai kebenaran fakta murni, sebagaimana lazim dalam logika standar. Dari pihak Kristen di masa abad pertengahan,
memunculkan para pemikir seperti William dari Ockham dan John Buridan. Mereka mengembangkan teori-teori logika seringkali dengan mengaitkan teori-teori logika itu dengan teologi dan filsafat. Di masa modern awal, muncul pendekatan yang lebih simbolik dan matematis. Pemikir seperti Gottfried Wilhelm Leibniz membayangkan adanya sebuah bahasa universal dari logika. Di abad 19 muncul logika matematika. Perkembangan logika formal mengalami lompatan besar dengan tokoh-tokoh seperti George Boole yang mengembangkan aljabar Boolean dan Augustus de Morgan. Karya-karya mereka meletakkan dasar bagi logika digital dan ilmu komputer. Apa itu aljabar Boolean? Itu adalah cabang matematika dan logika yang berkaitan dengan variabel dengan dua nilai saja, yakni benar atau true atau salah false. Bila benar disimbolkan dengan angka 1, salah dengan 0. Logika digital adalah bidang dalam teknik komputer dan listrik yang mempelajari sistem yang menggunakan dua nilai, angka atau keadaan, yaitu 0 untuk salah, mati atau rendah, dan 1 untuk benar, hidup atau tinggi, dalam rangka melakukan operasi dan perhitungan melalui sirkuit yang disebut gerbang logika. Abad 19 juga ditandai dengan kemunculan Frege, Gottlob Frege, yang memperkenalkan logika predikatif, yang memperluas logika proposisional hingga mencakup quantifier. Apa yang dimaksud dengan logika predikat? Logika predikat adalah perluasan dari logika proposisi dengan menambahkan konsep objek, relasi, dan kuantor untuk menganalisis pernyataan yang lebih kompleks, termasuk dengan melibatkan kuantitas, misalnya semua, beberapa, ada. Di abad 20, logika tercakup dalam disiplin ilmu matematika. Para filsuf dan ahli matematika, misalnya Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, dan Kurt Gödel, memformalkan logika melalui sistem seperti Principia Mathematica atau prinsip matematik. Di abad 20 ini kita juga menyaksikan pengembangan berbagai sistem logika. Ada logika modal, logika temporal, logika intuisionistik yang dikembangkan untuk menjawab berbagai pertanyaan filosofis dan praktis. Logika temporal adalah cabang logika formal yang berurusan dengan penalaran tentang proposisi yang nilainya bergantung pada waktu, mempertimbangkan urutan kejadian, dan bagaimana suatu kejadian mempengaruhi kejadian lainnya. Ini logika temporal. Sedangkan logika intuisionistik adalah sistem logika yang menekankan pada pembuktian konstruktif, di mana sebuah pernyataan hanya dianggap benar jika ada metode atau konstruksi yang jelas untuk membuktikannya. Di abad 20, kita juga menyaksikan munculnya komputer yang mendorong perkembangan algoritma untuk inferensi logis atau penarikan kesimpulan yang logis, teori pembuktian, serta artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Algoritma mengambil input, kemudian memprosesnya melalui urutan langkah yang jelas untuk selanjutnya menghasilkan output, ya, hasil tertentu. Di zaman sekarang ini, logika merupakan bidang lintas ilmu yang mempengaruhi ilmu komputer, linguistik, filsafat, dan matematika. Para peneliti mengeksplorasi bidang-bidang seperti logika, non-klasik, teori model, teori pembuktian, dan aplikasi dalam artificial intelligence. Nah, bila kita ringkas, kita dapat mengatakan bahwa logika telah berkembang dari akar-akarnya yang kuno dalam silogisme Aristoteles, ya. Sekarang menjadi disiplin ilmu yang sangat formal dan matematis. Logika terus berkembang, mempengaruhi banyak bidang dan mendasari inovasi atau penemuan teknologi modern. Inilah perkenalan singkat kita dengan sejarah logika. Semoga kita mulai dapat membayangkan atau menggambarkan perkembangan logika atau penalaran yang sehat, penalaran yang tepat.